Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya kali ini di kelas Hubungan Internasional di Asia Timur. Sebelum kita mulai mata kuliah kita dalam semester ini, ada baiknya kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bahwa mata kuliah Hubungan Internasional di Asia Timur ini dalam skala universal di studi HI biasanya disebut sebagai bagian dari studi wilayah atau geopolitik, yaitu yang mempelajari hubungan manusia, terutama hubungan politik begitu ya, yang basisnya itu ruang, basisnya itu geografis ya, mengenai Asia Timur, nanti ada Asia Tenggara, ada Eropa begitu. Nah, jadi HI Asia Timur itu adalah bagian dari geopolitik atau studi wilayah yang beberapa semester yang lalu mata kuliah ini namanya adalah Politik Ekonomi Asia Timur. Nah, kali ini kita ganti atau kita perbarui dengan sebutan Hubungan Internasional di Asia Timur. Jadi ada perubahan antara semula hanya sekedar politik ekonomi, maka sekarang menjadi hubungan internasional. Lalu pertanyaannya adalah mengapa hubungan internasional dan mengapa harus Asia Timur kali ini? Pertama kita jawab dulu mengapa Asia Timurnya ya. Jadi begini, wilayah Asia Timur ini ya mulai dari akhir abad kemarin, dari tahun 1990-an lah, atau tepatnya mulai awal milenium sekarang ini, itu dianggap menjadi pusat ekonomi dunia, di mana pengertian praktisnya adalah bahwa barang-barang yang ada di pasar sekarang ini, pasar dalam arti yang sehari-hari pun ya, pasar real begitu ya, maupun pasar dalam pengertian penyediaan barang strategis, itu boleh dikatakan didominasi oleh produk-produk dari Asia Timur ya. Seperti contohnya gadget kita ini ya, kalau nggak dari Jepang ya dari Korea, dari Taiwan, atau dari Cina. Mobil, kendaraan juga begitu juga. Nah, oleh karena itu Asia Timur yang rinciannya kira-kira hanya ada 4 atau 5 negara utama, yaitu Cina, RRC, Tiongkok, lalu nanti ada Jepang, Korea, kedua Korea, Korea Selatan dan Korea Utara, kemudian Taiwan dan Mongolia. Jadi sedikit sekali sebenarnya negaranya. Tapi nanti yang paling dominan adalah Cina dan Jepang ya, karena Cina merupakan negara yang populasinya sangat banyak, yang sekarang ini tercatat kira-kira 1,5 miliar manusia, dan ekonominya juga sedang naik. Dan nanti Jepang karena sejak lama mendominasi politik ekonomi di wilayah itu. Nah, itu sebabnya. Jadi kita ingin mempelajari pusat-pusat kekuatan politik global. Nah, kebetulan juga kita Indonesia secara geografis merupakan negara besar, wilayah maupun jumlah penduduknya yang paling dekat dengan mereka itu ya, selain nanti India ya. Jadi negara tetangga Asia Timur yang paling besar jumlah penduduk maupun luas wilayahnya adalah kita, sehingga kita menjadi perlu untuk mempelajari mereka. Nah, mengapa hubungan internasional ya, bukan sekedar politik ekonomi ya, karena kita ingin mempelajari segala macam hal yang terjadi di antara mereka itu, di antara Cina dan Jepang, Korea, Taiwan dan Mongolia, secara politik maupun ekonomi maupun
budaya maupun agama begitu. Karena di sana ada beberapa yang sangat khas ya. Misalnya salah satu contoh, semua negara di Asia Timur itu boleh dikatakan disatukan dengan, kalau bukan karena ajaran Konfusianisme, maka adalah juga Buddhisme. Boleh dikatakan patung Buddha itu di negara-negara Asia Timur itu sangat dihormati. Nanti sangat berbeda dengan posisi patung Buddha di Asia Tenggara misalnya gitu ya. Bukannya kemudian dihinakan, bukan, tapi tidak begitu banyak yang mengagungkannya. Jadi kita akan belajar di situ. Juga kebetulan tulisan mereka, bahasa dan tulisan mereka itu mirip-mirip. Tulisan Cina dengan tulisan Jepang dan tulisan Korea itu mirip. Nanti ada sejarah sendiri. Jadi dengan kata lain, mempelajari hubungan internasional diharapkan menjadi lebih luas pengetahuan kita tentang apa-apa yang terjadi di wilayah Asia Timur itu. Nah, mata kuliah ini bebannya 3 SKS yang nanti saudara bisa lihat secara komplit di RPS, di My Class maupun di penjelasan offline. Nah, sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh universitas, maka kuliah kita ini akan diadakan insya Allah secara offline. Secara keseluruhan itu ada 16 ya, 16 minggu, 16 pertemuan, di mana 10 diantaranya akan dilaksanakan secara offline, jadi kelas biasa, kelas tatap muka. Dan 6 diantaranya akan disampaikan secara online, baik itu yang asinkronik melalui aplikasi My Class ya, maupun yang nanti kita gunakan Zoom ya, secara sinkronik ya. Kita atur aja nanti ya. Jadi dengan kata lain, setidaknya ada 10 perkuliahan offline di kelas yang saya rasa saudara sangat berkepentingan untuk mendengarkannya ya. Dan 6 diantaranya yang 16 itu dilakukan secara online. Nah, nanti di RPS akan dijelaskan sistem penilaiannya yang kira-kira seperti ini. Jadi kita akan ada ujian kompetensi 1, 2, 3 begitu ya. Lalu ada tugas-tugas. Dan karena kelas ini adalah kelas interaktif, maka nanti kita akan adakan diskusi yang akan kita nilai. Semuanya basis penilaiannya adalah melalui My Class. Sehingga pada saatnya nanti pada akhir semester saudara sekalian bisa melihatnya, bisa menilai ulang apa-apa yang saudara sekalian kerjakan di kegiatan kelas HI di Asia Timur ini. Mengenai buku, beberapa di antaranya adalah sementara ini masih menggunakan 4 buku saya tentang Cina, tentang Korea, dan tentang Asia ya. Nanti pada saatnya atau nanti juga saudara sekalian boleh memperkayanya sendiri dengan sumber-sumber yang kita anggap sah gitu, yang kita anggap valid ya. Intinya adalah kuliah atau kelas hubungan internasional di Asia Timur ini kita harapkan bisa memperkaya kita mengenai apa yang terjadi di antara negara-negara atau masyarakat di negara-negara di Asia Timur itu, yaitu negara Tiongkok, negara Korea, kedua-duanya baik Korea Selatan maupun Utara, lalu Jepang, Taiwan, dan Mongol ya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada video pengantar ini. Silakan dengan cermat dan hati-hati pelajari sendiri RPS-nya atau rencana perkuliahan semesternya, sehingga saudara sekalian bisa menempatkan diri
secara lebih baik, sehingga pada akhir kuliah nanti, pada akhir semester, saudara sekalian di samping mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Asia Timur secara cukup, juga tentu saja insya Allah dapat nilai yang baik. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.